Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan 3 orang. Untuk saya sendiri, Ahmad Zufir Amol Naif dengan NIM 123230056 dari EFD. Saya Edan Maisa Manasika Nugroho dengan NIM 123230065 dari IFD. Dan saya Hafid Dwi Saputra dengan NIM 123230051 dari kelas IFD juga. Eh, Di sini kami akan mempresentasikan proyek data science kami dengan judul yaitu prediksi penggunaan aplikasi berlebihan dengan data science. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bagian EDA. Eh, Bisa dimulai. Di sini terdapat kode IPYNP yang merupakan proses dari EDA yang pada data yang akan kami olah. Untuk Hafid, dipersilakan jelaskan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi yang ditampilkan adalah program EDA Analisis. Ini adalah tahap awal sebelum kami memasuki ke bagian fitur engineering dan juga bagian modeling. Di sel pertama, bagian import library, kami mengimport berbagai library yang kami inginkan. Ada library Plotly, Pandas, NumPy, Matplotlib, terus Seaborn, dan lain-lain. Kemudian kami juga memanggil beberapa file dari source, yaitu file dari folder src yang isinya ada berbagai file, dan intinya di situ juga ada file data loader atau misalnya itu dia buat ngeload dataset dari yang telah kami buat. Nah, selanjutnya memasuki library sel kedua yaitu setup visualization. Di situ maksudnya adalah untuk membuat aturan default grafik, tiap grafik yang ingin kami tampilkan biar konsisten dan juga menarik. Baik dari stylenya Seaborn, plat warnanya Hasli, ukuran figurnya juga 14 kali 8, ukuran font untuk judul dan label sudah kami atur supaya tidak berubah-ubah dan beda-beda. Selanjutnya memasuki sel ketiga. Nah, ini adalah sel utama yaitu load dataset. Di sini kami akan membuat dataset CSV. Hasilnya berupa menampilkan mengambil data sebanyak 3000 baris, 3000 baris dan 24 kolom. Seperti yang bisa dilihat, dataset load shape yaitu 3000,24. Nah, di situ juga ada beberapa informasi yang kita dapat, yaitu terdapat 101 unique user atau istilahnya dari dataset yang kita punya itu ada isi terdiri dari 101 user atau istilah 101 orang yang sebagai bahan subjek untuk penelitian. Nah, terus juga terdiri dari 20 aplikasi unik, berbagai macam aplikasi. Terus ada 4 kategori dari aplikasinya, ada yang sosial, ada yang produktif, entertainment, dan utilities. Nah, periode dari datasetnya sendiri terdiri dari 1 Januari hingga 1 Januari 2024 hingga 1 April 2024 atau sebanyak 92 hari masa rentang dari dataset yang kita miliki. Memasuki sel yang keempat yaitu basic information. Nah, di dataset ini kita tuh di sel keempat ini kita akan memberikan gambaran umum dari datasetnya. Baik dari aplikasi apa sih yang banyak digunakan, misal Chrome. Google Chrome itu ada, misal Mas ke bawah Mas. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, situ cukup. Eh, cukup bagian outputnya aja, sel keempat outputnya. Oke, cukup. Habis misal Chrome, kita bisa tahu dia sebanyak 172 sesi. Jadi banyak sekali yang menggunakan Chrome ya. Terus aplikasi yang paling sedikit digunakan ada namanya aplikasi Notion. Nah, untuk kategori sendiri yang kategori kan seperti yang tadi tak jelasin, kategori itu ada kategori sosial, produktif, entertainment, dan lain-lain. Nah, si user-user ini atau subjek uji coba itu paling banyak tuh membuka aplikasi yang berbentuk sosial atau sosmed kayak gitulah, sebanyak 763 sesi. Nah, rata-rata screen time-nya atau rata-rata mereka penggunaan aplikasinya per menit itu sebanyak 29,9 menit per sesi. Lalu total usernya itu ada 101 user kalau nggak salah. Ya, lanjut Mas, lanjut. Habis itu ke sel 5, itu gunanya sel 5 ini untuk mengolah data untuk analisis hariannya. Jadi dataset ini tuh menggunakan times open atau kolom times open, bukan bukan times open, menggunakan launch seperti yang diasumsikan sebelumnya, launch
kemudian kami rubah namanya menjadi times open. Times opening, udah times open. Di times open itu kami gunakan kolomnya untuk menganalisis harian data secara hariannya. Bisa kita lihat kan ada max usage atau istilahnya maksimal penggunaan per harinya ada 218 menit, terus rata-rata penggunaan per harinya ada 29,9 menit dan seterusnya. Oke Mas, ke bawah lagi. Sel 6. Nah, di sel 6 ini gunanya itu menghasilkan ringkasan detail berdasarkan kategori dan penggunanya. Bisa kita lihat tuh ada untuk yang aplikasi kategorinya entertainment tuh ada 729 sesi dan rata-ratanya ada kisaran misal berapa tuh 29 menit ya nggak salah Mas ya. Ntar saya zoom dulu. Ya rata-rata 29 menit, terus ada produktif itu 29 menit. Terus Mas ke atas, Mas ke atas. Terus bentar ke atas Mas. Ya cukup. Habis itu ada utilities dan seterusnya. Di situ juga ada jumlah usernya, bisa kita lihat ada berapa banyak user yang masuk, ada 101, ada 180, 100 berapa itu lupa nggak kelihatan. Terus ada total 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 apa namanya penggunaannya Mas, ke bawah ke bawah ke bawah. Nah itu total time-nya penggunaannya tiap user. Jadi misal user ID-nya user 1038 gitu ya. Kan datasetnya 3000 nih. User 1038 tuh ada dia udah menggunakan aplikasi berbagai aplikasi dengan totalnya berapa menit misal. Terus ada ratanya dia tiap aplikasi berapa menit, terus berapa sesi dia membuka, terus berapa jenis aplikasi yang udah dia buka, ada misal itu 18, ada yang 16 dan seterusnya. Terus ada top 10 user yang itu itu tadi itu berhubungan sama ya, top 10 user. Jadi paling banyak user yang menggunakan aplikasi dan jumlah paling banyak memakan waktu menit dalam buka aplikasinya. Oke, selanjutnya ke sel 7 akan dijelaskan oleh Mas Zofir. Silakan Mas Zofir. Oke, baik. Di sini terdapat banyak sekali eh, maaf. Di sini ada terdapat visualisasi dari screen time distribution. Di sini terdapat bagian histogram, kemudian box plot, kemudian chart, dan juga yang lain-lain ini. Nah, di sini dapat dilihat yang mulai dari bagian histogram. Jadi kita dapat melihat bagian main yaitu 29, 29,9 menit. Kemudian untuk medianya 20 eh, 20,6 menit. Nanti bisa kita lihat dari perkembangan yaitu distribusi yang besar di bawah, mulai dari di bawah 50 menit. Kan di bagian box plot ini kita dapat melihat ini sosial antara hubungan antara sosial, productivity, entertainment, dan juga utility. Ini kita melihat yang kebanyakan itu digunakan untuk tertinggi yaitu bagian sosial. Dan juga yang paling rendah yaitu di bagian utility. Jadi kita bisa melihat untuk dari yang paling banyak digunakan atau Spotify dan paling sedikit digunakan yaitu bagian Netflix. Oke, di sini terlihat daftar data aplikasi dan juga eh, kebanyakan sebagainya. Ya di sini kita melihat apakah bisa menyimpulkan apakah yang paling baik itu apa yang produktif atau yang tidak produktif. Kita melihat eh, jarak yang jauh sekali antara yang produktif dan juga tidak produktif ini. Kebanyakan yang menggunakan aplikasi dan screen tinggi itu yang tidak produktif. Nanti ini bisa melihat di sini yang bagian chart distribution up launch ini yang paling banyak di kebanyakan dibuka itu frekuensinya ini bisa sampai lebih dari 800 ini total lebih tepatnya saya kurang tahu ini 800 lebih. Nah, di sini eh, interaksi yang dipakai setiap user itu frekuensinya juga ada peningkatan ada
di puncak itu bisa sampai 500 lebih. Kemudian yang selanjutnya untuk sel 8 di sel 8 ini kita bisa melihat untuk ada empat visualisasi. Baik, di sini kita bisa melihat dari tren 92 hari. Untuk bagian tren harian fluktuasi signifikan antar hari. Beberapa puncak penggunaan tertinggi. Kemudian untuk di bagian jam penggunaan, bar chart untuk penggunaan per jam itu 0 sampai 23. Puncak hingga jam 12 sampai jam 6 sore. Kemudian di terendah itu di dini hari, yaitu jam 0 sampai jam 6 pagi. Lalu selanjutnya yang screen time by day of week, yaitu penggunaan harian permingguan. Jadi kita melihat untuk yang tertinggi itu di hari Rabu dan Kamis, untuk terendah itu di hari Minggu. Kemudian untuk yang daily active user, ini user aktif harian, itu bisa dilihat jumlah user setiap hari itu unik. Dan juga untuk fluktuasi itu 80 sampai 100 user per hari. Dan tren relatif stabil. Walaupun ada yang ke bawah ini, ada yang sampai turun. Jadi mulai 24 ini April tanggal 1. Baik, untuk selanjutnya itu ada user behavior analysis atau behavior itu tingkah laku user. Yang terakhir itu bisa dilihat ada 6 kotak, yaitu yang dimulai dari total screen per kategori. Oke, ya, per kategori. Kemudian di sosial hari itu paling tinggi, yaitu sampai 223.753. Kemudian untuk produktivitas itu 22.283. Untuk entertainment yaitu 21.859. Kemudian untuk utility atau kegunaan itu 21.811. Kemudian average session time by kategori itu untuk sosial itu ada 3,13 menit, itu tertinggi. Dan untuk entertainment itu 29,98 menit per sesi. Untuk produktivitas itu 29,59 menit per sesi. Dan juga untuk utility itu yang terendah yaitu 28,89. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk number session dari kategori, untuk dari yang sosial itu ada 763 sesi, kemudian utility 755 sesi, untuk produktivitas 753 sesi, kemudian entertainment 729 sesi. Untuk rata-rata dibuka per sesi, untuk utility itu 2,08 pembukaan per sesi, terus kemudian sosial 2,01 pembukaan per sesi, dan produktivitas 1,98, entertainment 1,9 pembukaan per sesi, dan average interaction per sesi, kemudian semua kategori sekitar 4,95,499 interaksi per sesi. Perbedaan minimal antar kategori. Perbedaan ini dilihat antara kategori. Kemudian untuk unique user per kategori itu entertainment
dan utility itu 101 user dan social productivity itu 100 user. Oke. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk Aidan bacakan 9. Baik, terima kasih. Mungkin bisa Mas grafik yang sel 9, Mas. Baik. Oke. Nah, jadi di sini ada 6 grafik. Grafik pertama yaitu adalah top 20 user by total screen time. Nah, ada beberapa user yang dengan ID yang memiliki screen time tinggi yaitu sekitar 16.000 menit ke atas. Nah, untuk user-user dengan screen time rendah itu berada di sekitar 800.000 menit. 800 menit. Nah, grafik kedua yaitu distribution of average session length. Nah, di grafik ini kita menunjukkan rata-rata panjang sesi per user dengan rata-rata di 30 menit per user. Sebagian besar user memiliki waktu sekitar 20-40 menit per sesi. Di grafik nomor 3 ada grafik distribution of unique app used. Sebagian besar user menggunakan 16-14 aplikasi. Distribusinya normal, biasa saja. Untuk pie chart di nomor 4 yaitu dominant app kategori per user. Di sini bagian sosial memiliki persentase paling tinggi, sedangkan untuk aplikasi entertainment dan utility memiliki persentase yang paling rendah, dengan aplikasi productivity di sebagai rata-rata tengah. Untuk grafik nomor 5 yaitu session versus total screen time. Korelasi positif antara jumlah sesi dan total waktu. Garis warna merah menunjukkan hubungan tren linear dengan beberapa outlier dengan sesi sedikit tapi waktu tinggi. Grafik ke-6 yaitu distribution of session time variability. Sebagian besar user memiliki variabilitas rendah tetapi konsisten. Lanjut nomor 11, sel 11. Nah, sel 11 ini adalah grafik korelasi matriks dengan korelasi screen time minimal dengan screen time minimal tuh 1 sangat kuat karena merupakan dirinya sendiri. Lalu korelasi screen time minimal dengan dengan launch yaitu 0,01. Lalu screen time minimal dengan interaction 0,02. Korelasi launch dengan screen time minimum yaitu 0,01. Launch dengan launch 1,00. Launch dengan interaction 0,02. Interaction dengan screen time minimal 0,02. Interaction dengan launch 0,02. Interaction dengan dirinya sendiri 1. Dari grafik ini kita dapat mengambil yaitu tidak ada hubungan linear yang kuat antara screen time, jumlah pembuka app, dan interaksi. Sel 12 nya. Nah, di sini terdapat scatter plot. X-nya merupakan jumlah pembukaan number of launches dan Y-nya adalah screen time minimal. Memiliki 4 kategori yaitu social, utility, productivity, dan entertainment. Lalu untuk grafik di bawahnya adalah time series. Subplot 1 merupakan daily total screen time dan subplot 2 merupakan daily active user. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.